3 Bedahi, pasar pemantauan data dan harga inflasi di pusat pasar Kabupaten. Kemudian kegiatan operasi pasar beserta Forkopimda dalam Kemudian kami juga melakukan operasi pasar pangan murah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai 1 Maret 2025. Terus, kemudian melaksanakan monitoring toko Bedahi. Bedahi artinya pemantauan data dan harga inflasi di UD Gaul dan UD Dana Pusat Pasar Kabanjaya. Kemudian kami juga lakukan monitoring pupuk bersubsidi di Kabupaten Gaul. Beliau melaksanakan tugas di Jakarta, yaitu ke Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu saya diberikan amanah untuk mengikuti rapat pada siang hari ini. Sudah siap, Oke. Bapak, untuk rapat inflasi, hasil rapat inflasi tadi seperti apa, Pak? Di mana daerah yang tertinggi dan terendah inflasi, Pak? Tadi kita melaksanakan publik, yaitu tentang pengendalian inflasi daerah. Kita bagus, Sumatera Utara ini menunjukkan angka 0,3 ya Pak ya. Jika angka inflasi kita terjaga dibanding dengan inflasi tahun 2024. Kalau mudah-mudahan itu terjaga. Dan daerah yang tertinggi yang inflasi dari Medan ya Pak ya. Mana tertinggi tadi? Pokaro, ya? Inflasinya. Dapat inflasi apa yang terbaik itu Medan. Ya. Ini kita harapkan tadi sudah kita saling berkolaborasi dengan kepala daerah, bupati dan wali kota. Karena memang ini programnya Pak Bobi sudah ya kan melaksanakan kolaborasi supaya inflasi kita terjaga dan daya beli masyarakat tetap terjamin. Kalau inflasi Sumut sendiri seperti apa, Pak? Sumut tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dalam angka 0,73 ya. 0,73% itu angkanya. Itu menurun atau naik, Pak? Ya? Menurun atau turun? Pak, ya? Dari merendah dari tahun yang lalu. Pak, untuk kesiapan bahan pokok menjelang Lebaran Ya, seperti tadi, apa, Pak? Dari Bulog tadi juga sudah menyampaikan, dari Bulog sudah menyampaikan persediaan kita cukup untuk 4 bulan ke depan. Allah mudah-mudahan daerah Sumatera Utara ini menghadapi hari raya Idul Fitri ini bisa. Harga bahan pokok, Pak, menjelang Lebaran? Harga bahan pokok menjelang Lebaran, Harga Pak? bahan pokok ya kalau daging ya terkendali dah ya karena cabai pun yang selama ini jadi apa ini nampaknya sudah bisa terkendali. Pak, ini Pak terkait ASN, Pak, kabarnya kan ASN diundur Pak pelantikannya. Ini untuk Sumut sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah menerima? Iya, pelantikan ASN, Pak. Sesuai dengan anu aja, jangan melebar dulu inflasi, oke? Terima kasih ya. Terjaga surplus, itu juga cabai merah, bawang putih dan bawang merah. Lanjut. Ini tantangan tata niaga dan rantai pasok pada perdagangan komoditas. Ada 3. Pertama tentang keseimbangan perdagangan antar provinsi. Kemudian beberapa komoditas Sumatera Utara seperti ayam dan telur ini bisa terjaga. Kemudian tata niaga komoditas yang belum berjalan seimbang. Lanjut. Nah, saya mulai dari sini mengharapkan kepada kepala daerah, bupati, wali kota. Ini terkhusus dalam menjaga inflasi. Memang alur rantai pasok komoditas di Sumatera Utara ini birokrasinya sangat panjang, sampai ada 5 rantai pasok, mulai dari petani, pengepul, supplier, pedagang besar, dan akhirnya masuk kepada pedagang kecil. Tadi dari batu bara
sudah beberapa kali, begitu juga dari Karo dan Medan, mengadakan operasi pasar, bahkan ada sampai ke SPBU tadi Pak ya, kalau saya nggak salah. Dengan kita kalau melihat dari media, itu Bapak Menteri Perdagangan, kita minyak kita itu volumenya kan berkurang. Ya, kalau nanti Pak Kepala Daerah ya meninjau ke pasar, ya itu coba untuk dilihat juga, tapi jangan lantas pedagang eceran ini menjadi takut, karena nanti kalau kita dapati di daerah ada regulasi yang seperti ini, tentu kepala daerah membuat data inventaris, tentu kita laporkan kepada aparat penegak hukum, terutama yang sekarang ini sebagai Satgas Pangan adalah Bapak Kapolda Sumatera Utara. Ini yang mengakibatkan sangat panjang sehingga harga konsumen menjadi mahal. Ya, ini sama-sama kita sebagai kepala daerah di kabupaten kota untuk bisa lanjut. Upaya pengendalian inflasi daerah. Ya. Ini diupayakan optimalkan kerjasama antar daerah. Kami hanya mengimbau dari pemerintah provinsi untuk bisa antar daerah, antar kabupaten itu bisa melaksanakan kerjasama antar daerah, di mana daerah yang surplus membantu daerah yang minus, sehingga inflasi ini bisa terjadi. Sudah ada beberapa daerah menurut data kami yang melaksanakan kerjasama antar daerah, tapi belum maksimal. Malam pada rapat dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, itu batubara sudah membuat kerjasama antar daerah dengan Medan, tapi Pak, dengan pemerintah yang dulu ini tidak jalan. Mudah-mudahan di tangan Pak Nurdin sebagai bupati yang baru dan semangat saya lihat tadi, itu kerjasama ini terus diteruskan dan terus dioptimalkan, sehingga kerjasama ini akan berdampak positif bagi pengendalian inflasi daerah kita. Begitu juga untuk daerah-daerah lain, supaya ini dijalin kerjasama untuk melaksanakan akad kerjasama ini. Karena apa? Karena dengan kerjasama saling membantu, ini adalah merupakan semangat daripada bahwa kerjasama ini akan bisa terus dioptimalkan. Apalagi sekarang kabupaten kota semalam sudah sama-sama kita bentuk, ada koordinator kepala daerah yang diangkat oleh Bapak Gubernur, walaupun secara langsung, yaitu Bupati Kabupaten Labuan Batu. Ya, tangan itu. Supaya apa? Supaya kolaborasi sumber berkah ini bisa kita wujudkan. Lanjut. Upaya pengendalian inflasi daerah yang mungkin sama-sama kita dalam waktu dekat, yaitu menghadapi hari besar keagamaan, yaitu Idul Fitri. Ini supaya terjaga, mohon untuk bersinergi kabupaten kota dengan Bulog dan produsen lain, sehingga pelaksanaan pasar murah itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang sudah tadi data, kalau saya tidak salah tadi dari BI ya Pak, sudah sekian banyak dilaksanakan, dan insya Allah mudah-mudahan ini terus akan kita jalani terus. Lanjut. Upaya pengendalian inflasi daerah jangka pendek ke depan, yaitu gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak. Ini gerakan menanam serentak ini dulu semangat, tapi sekarang sudah makin menurun. Ya, ini dinas pertanian sekarang kelompok ada dinas pertanian ya Pak. Nah, mohon ini Pak digalakkan lagi Pak. Ya, menanam serentak untuk kabupaten kota. Mana yang perlu kita sebagai pemerintah provinsi hadir di kabupaten kota, ini harus terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, ini yang perlu bagi kepala daerah kabupaten. Bapak Ibu semua, kalau kita cermati perkembangan inflasi 2 tahun terakhir, itu
kita melihat bahwa tren inflasi kita terus turun. Dan keberhasilan ini terlihat di tahun 2024. Mungkin kalau ada slide-nya bisa ditunjukkan bahwa inflasi 2024 kita di Sumatera Utara itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan 10 kali lipat dari kebiasaan. Nanti kami akan ceritakan apa dampak dari pengendalian inflasi terhadap kemiskinan. Yang pertama adalah Bapak Ibu semua, dari perkembangan inflasi kita, 2 bulan terakhir kita mengalami deflasi. Ini adalah tabungan berharga bagi Sumatera Utara. Deflasi 2 bulan berturut-turut ini bisa menjadi modal ketika kita menghadapi perayaan hari besar seperti nanti menjelang Lebaran. Artinya, kenaikan harga yang saat ini terjadi karena permintaan yang tinggi di masa Ramadan dan Lebaran masih mampu kita reduksi karena kita punya tabungan deflasi di bulan Januari dan bulan Februari. Walaupun 2 bulan deflasi kita disumbang salah satunya dari administrative price, yaitu tarif dasar listrik. Dan kita juga punya tabungan di bulan Maret ini, di Ramadan, pemerintah menetapkan turunnya tarif angkutan udara. Nanti ada beberapa kota inflasi kita yang memberikan sumbangan kenaikan inflasi karena angkutan udara. Nanti kami akan sampaikan. Jadi Pak Wakil Gubernur dapat kami laporkan inflasi kita di bulan Februari kemarin mengalami deflasi 0,63%. Inflasi year to date-nya sampai dengan posisi Februari kita masih deflasi 0,57%. Tetapi inflasi year on year kita itu tercatat 0,73%. Inflasi tahunan ini itu bisa menjadi patokan bagaimana pengendalian kita di sepanjang tahun. Kalau kita lihat sebaran inflasi di 8 kota inflasi di Sumatera Utara, terlihat ada pola yang sedikit berbeda antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Jika sebelumnya di tahun 2024 inflasi di beberapa daerah terutama seperti Kota Medan itu relatif sangat terkendali. Berbeda dengan inflasi di kota sebagai sumber produsen atau sumber produksi seperti di Karo misalnya. Tetapi di tahun ini justru Karo mengalami deflasi lebih tinggi daripada Kota Medan. Nah, ini barangkali perlu ditelusuri apa yang menjadi penyumbang Karo menyumbang deflasi lebih besar daripada Kota Medan. Karena biasanya ketika distribusi barang sangat lancar ke Kota Medan mengalami deflasi terlebih dahulu dibandingkan dengan Kabupaten Karo. Pada Allah Subhanahu wa taala bahwa perkembangan inflasi di Sumatera Utara pada Februari 2025 relatif terjaga di angka 0,73%. Saya pada hari ini tidak akan membicarakan tentang apa makna dan bagaimana inflasi. Tadi kita sama-sama mendengar baik dari BI Indonesia, dari BPS dan dari Bulog, dan 3 narasumber dari kabupaten kota yaitu Medan, kemudian Karo dan Batubara tentang strategi tentang menjaga inflasi. Bahwa inflasi tetap akan kita jaga agar daya beli tetap terjaga. Coba kami lihat apa ya. Saya tidak akan membahas tentang inflasi Sumatera Utara lagi karena tadi dari narasumber sudah update. Lanjut. Ini adalah merupakan dampak tantangan yang harus kita hadapi nanti. Komoditas penyumbang ini sampai dengan kemarin terjual 10,05 ton. Berikutnya juga minyak kita ukuran 1 liter sebanyak 3.150 liter, gula putih sebanyak 1.100. Emas, kelapa, nasi dengan lauk, bawang merah, komoditas penyumbang inflasi, tarif listrik, tomat, tembakau. Mungkin perlu kita perhatikan selain yang sudah disebutkan pemaparan terdahulu, kami di Kabupaten Karo upaya pengendalian inflasi dari tim pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Karo belum lanjut disesuaikan
daring. Lanjut disiapkan gambarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.